Hello, welcome again to my channel, English with Retna ya. Kali ini masih bersama Miss Retna, akan belajar bahasa Inggris untuk topik tentang main verbs. Main verbs itu merupakan kata kerja utama. Nah, di sini sering kita masih trouble atau problem masalah kata kerja ya, karena itu merupakan poin penting juga untuk belajar bahasa Inggris. Kita harus paham main verbs atau kata kerja, beberapa kata kerja, karena dalam bahasa Inggris kata kerja itu memiliki peranan penting kalau kita ingin paham pandai berbahasa Inggris, karena nanti kalau kita akan belajar tense atau bentuk waktu macam-macam kan ya, ada past, present, future, itu kita secara tidak langsung merupakan belajar kata kerja, perubahan berbagai macam kata kerja. Ada yang kata kerja bentuk sekarang, past, kemudian kata kerja participle atau bentuk ketiga gitu ya. Kata kerja utama itu kata kerja merupakan predikat kalimat itu, bukan kata kerja bantu, bukan kata kerja sebagai pelengkap. Nah, berikut ini akan belajar verb, kata kerja yang membutuhkan bentuk infinitif. Bentuk infinitif itu seperti apa? Yang awalannya to ya, ada to bring, to make, dan sebagainya ya. Itu merupakan contoh bentuk kata kerja infinitif yang awalannya to. Nah, kata kerja ini ternyata butuh bentuk infinitif sebagai pelengkapnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Aku lupa. Nah, lupa di sini sebagai main verbs. Aku lupa main verbs ya. Kemudian membawa, di sini kan ada dua kata kerja ya, lupa dan membawa. Nah, membawanya itu merupakan pelengkap, kata kerja pelengkap. Membawa ya, ini pelengkap. Aku lupa membawa payung kemarin malam. Nah, nanti bahasa Inggrisnya seperti apa? Berarti ini kata kerja utama yang nanti pelengkapnya itu harus dalam bentuk infinitif. Nah, gitu ya. Contoh lagi. Maira sedang menyusun. Nah, sedang menyusunnya ini sebagai kata kerja utama. Meletakkan itu sebagai pelengkap. Nah, contohnya ini bahasa Inggrisnya ya. I forgot to bring an umbrella last night. Ini cukup satu saja ya. Aku lupa membawa sebuah payung malam lalu. Kenapa pakai forgot? Karena ini bentuk past tense ya. Jadi harusnya forget kalau bentuk presentnya, past formnya forgot. Nah, kita akan membahas di sini. Nah, beberapa kata kerja yang harus diikuti bentuk infinitif. Nah, itu apa saja selain forgot sama arranging. Ada juga ini ya. Yang ini bahasa Inggrisnya, Myra is arranging to put. Nah, ini apa saja kata kerjanya yang harus diikuti infinitif? Ternyata ada lumayan banyak juga nih ya. Nah, ini saya sudah sajikan dalam bentuk verb satunya, verb 2, dan verb 3, dan artinya. Nah, ternyata beberapa kata kerja ini harus diikuti bentuk infinitif jika dikasih pelengkap atau kata kerja pelengkapnya. Contohnya agree. Past formnya agreed. Participenya agreed, artinya menyetujui. Appear. Appeared, appear, menambahkan ask, bertanya. Climb, mengklaim. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat. Nah, kebanyakan ini merupakan kata kerja yang beraturan ya. Kecuali nih, ada tadi forget. Jadinya forgot, forgotten, artinya melupakan. Ada fail, failed, gagal. Dan seterusnya ya. Nah, ini kebanyakan ini merupakan, kalau bisa kalian hafal ya, mau tidak mau biar benar. Ini juga sering muncul dalam masalah kalau kalian ingin mengerjakan TOEFL ya, TOEFL problems tentang main verbs atau kata kerja. Nah, biasanya bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Verb yang membutuhkan infinitif ya. Contoh, they had pretend to show yesterday. Mereka telah berpura-pura untuk hadir atau menunjukkan, menampakkan diri kemarin. I
Want to know you more. Aku ingin tahu kamu lebih dalam. Ya. She has decided to wait him. Dia telah memutuskan untuk menunggunya. Mia and I are learning to make beautiful painting. Mia dan aku sedang belajar membuat lukisan yang indahnya. Jadi kata-kata kerja ini, apapun bentuk tense-nya, entah itu dia past perfect, simple present, present perfect tense, kemudian ada present continuous. Kalau kata kerjanya ternyata yang ada di tabel ini, maka kalau ada kata kerja sebagai pelengkapnya harus dalam bentuk infinitive. Jadi solusinya mau nggak mau kalian harus hafal beberapa kata kerja ini ya, dan beberapa bentuk past form dan participle-nya. Oke? Ingat, hindari penggunaan bentuk verb ing atau mungkin verb word ya sebagai pelengkapnya. Contohnya ini ya. Mana ini yang atas incorrect? Mana yang salah ya? Kemudian yang bawahnya benar ini. She wanted see me actually. Dia ingin melihatku, sebenarnya salahnya karena setelah wanted harusnya to see. Nah, ini yang betul. Karena setelah kata kerja want, wanted, itu harus diikuti bentuk infinitive. Lagi, they have demand knowing my status. Mereka telah menuntut tahu statusku. Nah, setelah demand, nggak boleh bentuk ing ya, harus to know, bentuk infinitive. Ya lagi, I didn't plan buying a shirt. Aku tidak berencana membeli sebuah kaos. Salah. Setelah plan tidak boleh bentuk verb ing, harus to buy. Nah, begitu ya. Lagi nih ya. The weather tends improving in May. Juga salah. Setelah tends itu harus dalam bentuk tidak boleh verb ing, harus to improve. Weather itu seharusnya ya berubah pada bulan Mei. We intend the inform. Nah, salah ya. Setelah intend itu nggak boleh the inform. Ini bukan salah. Harusnya to inform. Begitu. Nah, itu sama. Representative democracy seem evolve simultaneously during the 18th. Nah, ini salah ya. Harusnya setelah kata seem itu harusnya apa? Bagaimana bentuknya yang benar? Coba ya tulis di kolom komentar ya.